silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Kapi. Siapa? Kapi. Boleh, silakan. Pimpin doa terlebih dahulu. Doa bersama kita masing-masing. Berdoa hening dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk semua. Alhamdulillah tidak masuk. Kalau tidak ada paling izin PKL ya. Mana sakit ada? Siapa? Ada oh gitu ya udah kita doakan semoga yang sakit segera diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu lihat masih ada sampah di mejanya. Ya, sampahnya tolong disimpan di kantong plastiknya masing-masing. Itu roll bisa dibuka nggak roll? Ya, roll dibuka. Terus sampah udah diperiksa yang di bawah-bawah. Supaya kebersihan itu sebagian dari sebelum belajar kita semangat pagi dulu ya, karena ini udah siang, jam-jam rawan, jam-jam ngantuk, apalagi MBG-nya mengandung obat tidur. Ya, karena habis makan ngantuk maksudnya. Oke, semangat pagi. Pagi luar biasa. SMK Negeri 15 Kota Bekasi. Mengembangkan diri berkarakter kualitas Tepuk tangan buat kita semua. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Sebelum saya melanjutkan, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Kolaborasi AI dengan aplikasi, ya kan? Kemarin contohnya membuat video ya. Sebelumnya kita sudah menyunting teks yang salah, benar kan? Iya. Ya, terus apalagi membuat kuis, ingat nggak? Iya. Jangan lupa, ya masih ingat membuat kuis dengan AI pakai kuisis kan? Iya. Terus apa lagi? Menganalisis data bentuk tabel, ya. Nah, hari ini kita lanjutkan materi selanjutnya. Ini kita akan mempelajari tentang AI generatif, dasar, cara kerja, dan penggunaan prompt. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, mengenal konsep dasar AI generatif, kemudian memahami cara kerja AI dalam menghasilkan konten, kemudian mampu membuat dan menggunakan prompt secara efektif. Ya, lanjut. Nah, apa itu AI generatif? Ada yang tahu? Apa yang kerja? Baca. Nah, AI generatif itu tujuannya intinya menciptakan konten baru dengan mempelajari konten-konten sebelumnya. Jadi dia menciptakan konten baru berdasarkan prompt nanti yang akan kita buat, ya. Lanjut. Konsep AI generatif. Nah, ini adalah pengertian AI generatif ya. AI generatif adalah jenis kecerdasan buatan yang mampu menciptakan konten baru berdasarkan data yang telah dipelajari. Nah, konten ini biasanya ada beberapa bagian. Yang belakang coba baca. Ciri-ciri AI generatif yang pertama adalah untuk pembuatan teks. Pembuatan teks biasanya dalam bentuk cerita, artikel atau puisi. Kita nyarinya di aplikasi apa? ChatGPT
apa lagi? Jasper AI atau Gemini ya. Buatkan puisi tema cinta misalnya gitu kan, pasti dia otomatis akan menghasilkan tema yang sesuai. Lanjut, yang kedua, AI generatif membuat gambar. Biasanya kita menggunakan DALL-E atau Canva AI atau sebenarnya ChatGPT juga bisa kan menghasilkan gambar ya. Lanjut, musik dan suara. Nah, AI untuk membuat musik sesuai dengan apa yang kita inginkan, biasanya aplikasi AI-nya SoundCloud atau Aiva. Lanjut, yang keempat, video atau animasi. Aplikasinya AI atau yang biasa kita buat menggunakan apa lagi ya? Pipit, selain pipit, capcut. Ya, capcut AI ya kan? Ada lagi? Ya. Gemini bisa bikin video. Lanjut. Nah, AI untuk mendapatkan kode program yang kita inginkan menggunakan GitHub, Copilot, atau Replit AI. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana sih cara kerja AI generatif? Yang pertama, ya dibaca. Nomor 1. baca model. AI berarti dengan jenis data atau misalnya teks, gambar, suara agar mengenali pola dan struktur. Ya, Pengenalan pola. Saat diberi prompt atau instruksi, AI mencari pola yang sesuai dari data yang pernah dipelajari. Yang ketiga, prediksi dan memilih. AI memprediksi hasil yang paling cocok dan menghasilkan kode baru yang menyerupai buatan manusia. Dan nomor prompt, buatkan puisi tentang hujan di Jakarta. AI akan menulis puisi dengan gaya bahasa dan struktur yang sesuai. nah, makanya cara kerja AI itu sama dengan cara berpikir komputasional ya kan? Karena di sini dia dengan menggunakan model pelatihan yang menggunakan jutaan data yang sesuai dengan pola yang kita inginkan. Sebenarnya sudah ada, hanya diperbarui kan. Kemudian pengenalan pola, AI mencari pola yang sesuai dari data yang pernah kita pelajari, prediksi, sehingga menghasilkan. Nah, lanjut, apa itu prompt? Apa itu prompt? Apa? Instruksi atau perintah atau masukan, input ya, kata-katanya, instruksinya ya. Prompt adalah instruksi atau masukan yang diberikan kepada AI seperti ChatGPT untuk menghasilkan respon yang relevan. Prompt sangat menentukan keluaran AI. Ingat, yang belakang kan dibaca, ingat. Semakin nggak kebaca, semakin jelas dan terstruktur, semakin baik hasilnya. Jadi bikin prompt juga tidak sembarangan. Kalau struktur prompt itu sudah disesuaikan dengan baik, mulai dari misalnya kita mau buat puisi gitu kan, buatkan puisi, temanya apa, misalnya berapa baris ya kan, terus amanatnya itu tentang apa, tujuannya apa. Semakin lengkap, semakin struktur prompt itu jelas, maka hasilnya juga semakin akurat ya. Tidak secara umum ambigu, misalnya buatkan puisi gitu doang, kan pasti hasilnya macam-macam. Yang dihasilkan temanya random ya. Semakin khusus, semakin detail kita berikan instruksi, hasilnya semakin sesuai. Lanjut. Nah, ini komponennya ya, komponen dari prompt yang efektif. Seperti yang dicontohkan tadi, prompt yang efektif itu prompt yang di dalamnya mengandung komponen peran, komponen tugas, bentuk outputnya seperti apa, konteksnya bagaimana, batasannya apa, gaya bahasanya, dan penalaran. Ya.
Lanjut. Nah, ini contohnya nih, contoh prom yang struktur prom yang bagus. Contoh, sebagai guru SMK kelas 11 jurusan TJKT, buatkan 5 soal pilihan ganda tentang keamanan jaringan. Gunakan formatnya tabel, sertakan kunci jawaban dan penjelasan singkat. Gunakan bahasa yang mudah dipahami siswa. Dari prom ini ada komponen-komponen prom yang dipenuhi. Contohnya komponen rule. Komponen rule di sini adalah siapa? Guru. Kemudian tasknya membuat soal. Print tugasnya disuruh apa? EA itu kan membuat tugas. Kalau perannya jadi si EA itu seolah-olah dia tuh guru SMK. Ya, jadi dia tuh tahu peran saya nanti sebagai guru SMK disuruh membuat soal, formatnya tabel, misalnya atau paragraf, atau misalnya grafik, kan beda-beda ya. Kontennya tentang untuk apa? Untuk kelas 11 TJKT yang dibatasi ya. Konstrainnya bahasanya bahasa yang mudah dipahami, listening, penjelasan singkat. Nah, ini udah termasuk prom yang efektif. Lanjut. Ada juga. Oke. Nah, ini contoh prom untuk membuat gambar. Ya. Kita pakai aplikasi Gemini. Kota di masa depan dengan robot dan kendaraan terbang. Ada nggak kendaraan terbangnya? Ada. Robotnya ada nggak? Nah. Gaya isometrik warna cerah. Ya. Jadi dia membuat gambar sesuai dengan promnya. Oke. Lanjut. Ini contoh untuk membuat suara AI, jadi nggak usah direkam lagi, ya kan? Tinggal diketik aja. Buatkan suara narasi berdurasi 1 menit dalam bahasa Indonesia, gaya ramah, menjelaskan pentingnya keamanan digital. Nanti outputnya AI akan menyarankan ada rekaman suara yang menjelaskan tentang keamanan digital. Kan biasanya suka dubbing, ya kan? Nah, ternyata AI juga bisa menghasilkan suara yang kita perlukan, ya. Siapa tahu nanti ada tugas kan, bikin apa, AI suara, ya kan? Kemudian membuat video. Ini contohnya bisa pakai Pixel Cut. Buat video pendek berdurasi 1 sampai 2 menit tentang etika. Belajar kalau misalnya ada tugas. Oke, terima kasih. Ini materi untuk AI generatif. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Ya. Bahasanya udah. Bahasanya ada di atas. Nih, bahasa. Ya. Ini bahasa Indonesia. Nah, kemudian nih kita ketikkan. Berarti nanti medianya ambil foto si produk mobil clean tadi, karbon mobil tadi, ya, di foto. Nah, misalnya apa? Keluarkan video. Ambil karbon gitu ya. Bisa bawa
Tadi Pipit AI membuat video sesuai prompt yang kita inginkan. Nanti kan hasilnya ada di bawah. Tuh. Kalau misalnya ada prompt-nya, pokoknya kita dapat kita. Nah, sebentar ini belum selesai. Satu lagi. Coba kita hasilkan. Ini adalah fibel karbon, solusi sempurna untuk lantai dan tercahaya. Dan fibel karbon tapi Anda tidak hanya bersih, tapi juga memberikan Ibu tadi videonya pilih fibel karbon untuk membersihkan masker setiap hari. contoh. Tapi ibu kan dari dia menggambarkan. Nanti kamu ditambahkan fotonya. Nah, tadi promnya itu kan, nah tadi promnya balik. Tadi itu promnya video promosi ini menampilkan mobil karbo sebagai produk pembersih lantai dengan hasil lantai yang bersih dan bercahaya. Video fokus pada efek pembersihan produk di lantai sehingga tampak sangat bersih. Dan mengkilat, menegakkan efektifan dan pada produk mobil karbo sebagai solusi gas. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan LKPD berkelompok, satu LKPD 2 orang, ya. Pilih sendiri atau langsung aja satu meja ya. Bentar, nanti saya jelaskan pengerjaannya paling. Paling sama siapa? Sini maju. Sama kalian ya. Oke, coba dilihat dulu LKPD-nya. Judulnya apa tuh di situ? Belum. Membuat video promosi tentang produk sekolah kita ya. Nah, di depan ini ada satu produk sekolah kita yaitu Mabel Karbo. Ya. Mabel Karbo. Ini bukan kopi. Betul, ya. Nanti silakan bikin video. Di sini ada 5 soal. Soal yang pertama di situ tentang pertanyaan pemantik ya, teori tentang pertama tentang AI, kemudian jelaskan dan dimaksud prom itu hasilnya ya. Nah, nanti yang di bagian C di situ disuruh membuat 2 prom yang berbeda, ya. Nanti hasilnya seperti apa? Ya, semuanya membuat video promosi dari Mabel Karbol ini, ya. Nanti difoto Mabel Karbolnya, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasinya. Mau pakai aplikasinya apa? Pipit. Ya, misalnya aplikasi Pipit, berarti nanti diupload si foto ini, kemudian diberikan promnya ditulis di lembar jawabannya di situ, ya. Nanti hasil videonya kirim ke link drive. Ibu share link drive-nya. Ada yang ditanya, paham? Nah, nanti silakan perwakilan di kelompok foto produk Mabel Karbolnya. Oke?
Waktunya sekarang jam berapa? Itu nanti oleh penilaian diulangi sini. Ya. Sekarang jam 13.20. Berarti sampai jam 30 menit ya. Jam 14 kurang lah ya. 14 kurang 10 sudah selesai. Ya. Silakan dikerjakan dari sekarang. Ini foto. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya karyawan. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil video dari AI Pivot. Ada dua prom yang pertama yang mana? Video yang mana yang prom pertama? Yang kiri. Yang ini? Ya. Ya, kalau ini promnya kayak apa, bacain dulu. Prom video pertama. Buatkan saya iklan tentang mobil karbon atau rebus lantai dengan durasi yang berdetik dengan suara jelas dengan teks berjualan mobil rebus lantai dengan bahasa Indonesia yang tertutup jelas. Nah, ini hasil video dari prom yang pertama. Gunakan mobil karbon pembersih lantai dengan formula antibakteri yang efektif. Dengan wangi virus alami, menghilangkan bau dan menjaga kebersihan lantai Anda. Cocok untuk rumah dan kantor. Mobil karbon, solusi kebersihan terpercaya. Oke, sekarang yang kedua. Video yang kedua. Gunakan mobil karbon. Promnya baca promnya yang kedua. Untuk prom yang kedua, buatkan iklan bertema mobil karbon dengan durasi 20 detik dengan alur yang jelas dan dapat disukai oleh pendengar. Dengan animasi membersihkan lantai, ruang tamu, kamar mandi, dan teras. Menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan terstruktur. Oke, kita lihat hasilnya ya, video dari prom yang kedua. Nah, Anda yang membutuhkan mobil itu adalah yang membutuhkan videonya masih bahasa Inggris. Lu bicara? Oke, tepuk tangan dulu. Selama pembuatan ada kesulitan nggak? Ada ya, berarti urunannya cukup mudah. Sudah sesuai dengan prom yang diinginkan, videonya harus sesuai. Oke, terima kasih. Silakan duduk dulu, Pak. Gimana yang lain, ada kesulitan nggak? Nggak ada ya. Untuk hari ini saya rasa cukup ya. Nanti lembar kerjanya nanti dikumpulkan ya, kemudian videonya diupload ke Clip Drive yang sudah saya share. Oke,
Di pertemuan selanjutnya kita akan coba pelajari aplikasi pemrograman di bidang coding, ya. Kita akan mempelajari bahasa pemrograman Python, ya, menggunakan Google Colab, ya. Jadi tidak perlu menginstal, menggunakan akun Google saja. Oke. Ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak ada. Ada ilmu baru, ada pengalaman baru yang bisa, ya, manfaatkan dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita menyelesaikan hari ini, silakan dipimpin doa dulu. Alvin boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan lupa chat dulu, jangan lupa share. Silakan, Kak. Yang sudah diajarkan oleh Ibu itu udah cukup bagus ya Bu ya, sudah sangat lengkap mempelajari materinya, tugas-tugas yang diberikan, cara pembelajarannya juga sudah menarik. Mungkin ada sedikit tambahan aja biar lebih menyempurnakan dari pembelajaran, kayak ice breaking ditambahin dalam pembelajarannya, jadi anak-anak itu tidak terlalu boring atau yang satu sibuk mengerjain A, yang satu sibuk yang lain. Jadi untuk membangun suasana yang lebih menarik itu ditambahkan sedikit kalau menurut saya. Sebenarnya tadi di awal-awal itu agak nggak terlalu kedengeran suaranya, mungkin karena jaringan atau karena mikrofon saya mungkin ya kurang kedengeran. Mikrofon saya tadi masih mute. Mikrofon saya tadi masih mute. Ada sebenarnya ice breaking sedikit, nggak apa-apa. Iya. Nah itu aja sih Bu, kalau menurut saya seluruhnya udah cukup bagus. Paling ditambahkan ice breaking aja untuk lebih mencairkan suasana saat pembelajaran. Apalagi di jam-jam sekarang kan jam-jam perawat ya, jam siang gitu. Kita juga ngantuk pasti. Sebenarnya banyak yang eksklusif. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan kesempatannya ya. Terima kasih banyak sudah mengobservasi. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Nanti mau dibantu juga ya Ibu. Ya siap. Nanti kita gantian ya. Oke. Terima kasih. Bisa Ibu boleh bisa keluar dulu mute-nya. Assalamualaikum.